Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ibu bapak muslimin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu atau satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat, untuk memperoleh keselamatan, ketenangan, kenyamanan, keamanan di dunia dan di akhirat, itu Allah memberikan cara atau jalan yang harus ditempuh, yaitu bertakwa kepada Allah. Maka kita harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu, kata Allah, adalah menjadi bekal yang terbaik pada saat kita menghadap kepada Allah, pada saat kita ini hidup sesudah kematian. Islam ini sudah mengajarkan kepada kita ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan sesudah kematian. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, itu bukan berarti dia bebas, dia lepas dari tanggung jawab, dia bebas lepas dari pertanggungjawaban, tidak. Tapi ketika orang sudah berpindah alam, ya, menuju al-maqabir, atau yang sering kita dengar itu alamnya sebutannya alam barzakh. Justru disitulah permulaan seseorang berada pada kehidupan akhirat. Itu sudah dijelaskan pada beberapa bulan, belasan bulan barangkali yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, innal qabro, sesungguhnya kubur itu adalah awalu manzil min manazilil akhirah. Kubur itu permulaan dari kedudukan atau keberadaan dari kehidupan akhirat. Nah, kalau berada di kubur itu mudah urusannya, menghadapi fitnah-fitnah kubur itu mudah, maka urusan sesudahnya juga akan menjadi mudah sampai nanti di akhirat, ya, sampai nanti semua makhluk itu dibangkitkan oleh Allah, ya, menuju akhirat. Tetapi kalau urusannya itu susah, menghadapi fitnah yang ada di kubur ini ternyata berat atau susah, karena tidak ada persiapan, tidak ada bekal, maka urusan-urusan sesudahnya itu juga menjadi sulit atau susah. Maka kemudahan-kemudahan di kubur sampai kemudahan-kemudahan di akhirat itu
harus kita persiapkan bekalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbekal, memperbanyak amal-amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, berbekalah kalian, dan sesungguhnya paling bagusnya bekal, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mulane tirose pepatah Jawa ngoten nggih. Duka kula jenengan apal napa mboten? Sangune mati dudu donya dudu bondo, uga dudu tegal sawah kang ana, uga dudu tegal sawah sing amba. Tapi sangune mati niku bekale niku iman Islam kang sempurna kanthi akhlak kang utama. Jadi bekal yang terbaik sesudah kematian kita itu adalah ketakwaan kepada Allah. Sebab Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau tidak ada bekal takwa pada seseorang, kehidupan sesudah kematian, dikubur sampai nanti di akhirat itu benar-benar rekoso, benar-benar menderita. Kenapa? Kalau sudah mati tidak akan bisa hidup lagi, tidak akan dihidupkan kembali ke dunia ini, akan dihidupkan nanti bersama seluruh makhluk ya, nanti pada hari kebangkitan. Nah, kalau tidak ada bekal takwa, tidak ada bekal iman, tidak ada bekal ibadah dan amal-amal soleh, maka alamatnya nanti berat di akhirat. Ketika dihadapkan oleh Allah ya, dengan neraka jahanam. Nah, kalau tidak ada bekal iman dan takwa, maka akan dihadapkan dengan neraka jahanam. Itu bagi orang yang meninggalnya itu dalam keadaan tidak membawa iman dan takwa. Tidak ada iman, tidak ada takwa kepada Allah, maka dihadapkan dengan neraka jahanam, kemudian disiksa di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min syarri dzalik, tidak diringankan dari mereka akan azab neraka jahanam. Nah, itu Allah memberikan balasan kepada siapa? Orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, nanti mereka di akhirat itu mereka menjerit-jerit ketika dihadapkan dengan neraka jahanam. Mereka berteriak histeris. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka di dalam neraka jahanam itu berteriak, mereka meronta-ronta, mereka nyebut-nyebut Allah Ta'ala. Ingatnya kepada Allah itu kalau sudah di neraka jahanam. Nah, jadi tidak perlu aneh, tidak perlu heran. Yang tenggen neraka jahanam ini sakit nyebut Allah ini sakit. Bahkan istighosah, minta tolong kepada Allah itu. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya pada surat Fatir ya, ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Niku surat 34, urut nomor urutnya, tertib urutnya dalam mushaf Utsmani surat Fatir nih, 36 oleh 34 niku surat Saba nih. Nama suratnya Fatir, ayatnya 3:7. Nah, mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, sebutan mereka adalah al-kufar, orang-orang kafir. Yastarikhuna, mereka berteriak, mereka menjerit, meronta-ronta. Itu disebabkan min syiddatil adzabi fi nari jahannam, karena sangat kerasnya siksaan yang ada di dalam neraka jahanam. Kata mufassirin, mustaghisina, mereka istighosah. Jadi istilah istighosah itu juga dilakukan oleh ahli neraka. Napa artinya istighosah, Bu? Istighosah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Mereka melakukan istighosah, betul mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, akhrijna, ya, keluarkanlah kami dari neraka jahanam ini, supaya apa? Na'mal solihan, agar kami bisa beramal soleh, beramal kebaikan-kebaikan, supaya kami bisa melakukan sholat, supaya kami bisa melakukan bayar zakat, supaya kami bisa meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ini. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi supaya kami bisa melakukan amal kebaikan yang waktu di dunia kami tidak beramal, tidak pernah berbuat. Ini bangsane sebangsane tiang sing mboten nate salat babar pisan. Terus sebangsane tiang sing mboten nate sapa masjid ngoten. Sebangsane tiang sing mboten nate ngaos ngaji, utawi tiang-tiang sing mboten nate maos Quran, mboten saged maos lek mboten saged maos nggih mirengaken tiang maca Quran. Soalnya hukumnya sami, nek tiang niku mboten saged maos keranten udzur sepuh utawi mripate mboten ketinggal, mirengaken tiang sing maos Quran niku ganjarane nggih sami ngoten. Nah, tapi ini mboten dilampahi. Amal-amal soleh sing disyariataken, amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak dijalankan, tidak dikerjakan. Waktu di dunia niku nggih uripe niku namung damel nuruti karep, nuruti seneng, nuruti karep, nuruti seneng. Sing penting seneng, sing penting puas. Nah, justru keadaan seperti itulah yang dikhawatirkan dan mengkhawatirkan. Urip gesang ten donya niki damel nyeneng-nyenengaken ati manah tenggene kahanane donya, bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, justru itulah yang perkara dikhawatirkan atau yang mengkhawatirkan akibatnya nanti di akhirat. Kenapa? Akan mendapati kecelakaan. Bahkan ayat
di dalam Al-Quran itu mengingatkan orang-orang yang seperti itu nanti akan masuk ke dalam neraka wail. Kenapa disebut neraka wail? Karena orang yang masuk neraka itu dia binasa, dia celaka. Binasa bukan berarti meninggal, karena di akhirat di neraka la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup juga tidak mati. Rekoso banget. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ngendika mekaten, fawailul lil mukadzibin, cilaka kangge wong-wong sing goroh, celaka bagi orang-orang yang mendustakan agamane Allah Ta'ala, mendustakan perintah-perintah dan larangan. Ajaran Islam ini didustakan, digorohaken, boten diterima, ditolak, boten diamalaken, boten diterapaken. Alladzina hum fi khawdin yal'abun, mereka itu adalah orang-orang yang dalam perkara yang tidak ada kebaikannya, dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, dalam perkara yang tidak ada nilai baik akhiratnya, tidak ada pahalanya. Yal'abun, mereka itu bersenang-senang, mereka itu bermain-main. Jadi bermain-main dalam perkara hanya untuk puas, nyenang-nyenang no mana, hanya untuk menyenang-nyenangkan hati saja, memuas-muaskan hidup, itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang rugi dan mendapati kecelakaan. Disebutkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat sekarang akibatnya. Kami sudah mendengar, dulu kami waktu di dunia sudah melihat ada orang-orang yang menyampaikan kebaikan al-haq al-Islam ini dengan benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Tapi sekarang kami mendapati neraka jahanam karena waktu dulu di dunia kami tidak mau menerima, kami tidak mau mengikuti nasihat-nasihat, seruan-seruan al-Islam. Farji'na, hidupkanlah kami, kembalikanlah kami ya Allah ke dunia ini ya Allah. Na'mal solihan, supaya kami bisa melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ini baru yakin. Nah, jamaah sekalian, keyakinan, walaupun yakin seyakin-yakinnya, percaya dengan kepercayaan yang benar-benar percaya, kalau itu terjadi di akhirat, kepercayaan dan keyakinan itu tidak bermanfaat. Kepercayaan dan keyakinan itu ya waktu kita hidup di dunia ini, dibacakan Al-Quran kita yakin, dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita yakin, kemudian kita menerima berita-berita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, diterima, kemudian diimani, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan itulah orang-orang yang berada di akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu orang yang termasuk paling bagusnya iman pada akhir zaman. Jadi sebaik-baik iman di akhir zaman itu bagaimana?
Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang paling bagus imannya? Kemudian, siapakah yang paling bagus imannya di antara hamba-hambanya Allah? Para sahabat menjawab, nah, mereka itu adalah para malaikat. Rasulullah mengatakan, bagaimana tidak, wong malaikat itu makhluk yang hidupnya memang diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah, pagi, siang, sore, malam, setiap waktu, setiap saat malaikat itu selalu beribadah kepada Allah, mboten enten pegele. Tapi itu bukan yang dimaksud paling bagusnya iman yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang saya maksudkan. Kemudian para sahabat menjawab, kalau begitu mereka adalah kami ya Rasulullah. Mereka adalah kami ya Rasulullah, atau mereka adalah para nabi ya Rasulullah. Nanti yang ketiga, mereka adalah kami ya Rasulullah. Nah, bagaimana kalian tidak menjadi orang yang terbaik imannya? Wong saya berada di tengah-tengah kalian. Kalian beriman, kalian mendengarkan nasihat-nasihat sabda dari Rasulullah SAW. Ya tentu akan menjadi orang yang terbaik. Generasi yang terbaik itu ya generasi sahabat. Tapi generasi yang terbaik di akhir zaman, yang hidup sesudah kalian, kata Rasulullah, yang hidup sesudah para sahabat itu siapa? Mereka itu adalah kaumun, satu kaum. Mereka itu yaqra'unal Qur'an. Mereka baca Quran. Mereka tidak bertemu, belum pernah bertemu dengan saya, tapi sudah sampai berita-berita kebenaran al-Islam kepada mereka, dan sampainya berita itu melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengarkan nasihat Al-Quran, mereka mendengarkan nasihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka yu'minu Nabi, mereka beriman. Mboten nate kepanggih Nabi, ngoten. Mboten nate kepanggih kali Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita beriman dengan iman yang benar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, dan iman yang menuntut kita untuk beramal soleh, mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, itu dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itu termasuk ahsanuhum imanan, paling bagusnya akan keimanan. Nah, kalau jenengan sama niki gesang mboten nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Nah, mboten nate toh? Tidak pernah bertemu dengan Nabi, wajahnya bagaimana kita tidak tahu, fotone mboten enten, gambare mboten enten, kita hanya mendapatkan berita-berita saja, kabar-kabar yang jelas sudah sampai kepada kita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma in tamasaktum bihima, selagi berpegang teguh dengan dua perkara itu, kitabullah wa sunnatur rasuli, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jenengan kepingin menjadi orang yang beriman yang baik dan benar itu ya imannya harus didasari dengan ilmu. Sumbernya ilmu Al-Quran dan hadis. Mulane kalau jenengan wajib ngaji. Ngaji niku kewajiban. Mangke ten akhirat ditangkleti kali Allah Ta'ala nih. Orang-orang yang tidak beriman saja
ketika mereka sudah dihadapkan dengan neraka jahanam itu, mereka ditanya oleh khazanatul jahanam, mereka ditanya oleh para penjaga jahanam, bukankah dulu sudah datang kepada kalian para rasul, para mubaligh, para ustadz, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, membacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti dipertanyakan oleh para malaikat nanti di neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman, nah mereka mengakui, iya, memang sudah ada yang menyampaikan Islam, sudah ada yang ngundang, sudah ada seruan-seruan untuk sholat ke masjid, nah, tapi saya tidak mengijabahi. Nah, itulah akibat, maka dicampakkan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu kita duduk tasyahud akhir sesudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu kita diajari Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, jenengan kula jenengan dereng apal, ninggal-ninggal diapalaken niku saderenge tahiyat. Mantun ngoten ditambahi malih dikengken kalih Kanjeng Nabi. Mpun niku tok, terus Kanjeng Nabi dikengken nambahi malih, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Nate napa mboten? Nah niku jeneng apalaken. Jadi sak mantune niku wau Nabi niku ngajari kula panjenengan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Jadi kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Wa min adzabil qabri, berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, berlindung kepadamu ya Allah dari ujian-ujian fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya al-masih, yaitu dajjal yang bermata satu. Matanya dua, cuman yang melek niku setunggal, niku dajjal. Niku pun digambaraken dajjal niku mripate teng tengah ngeten niki setunggal, ngoten nggih. Terus dhuwure tulisane kaf fa ra. Tulisannya memang ada cirinya, itu dajjal itu di sininya ada tulisan kaf fa ra, tapi matanya satu. Maksudnya matanya satu, matanya dua, yang satu itu tidak bisa melihat. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang itu banyak orang terpukau akan kelebihannya. Disentuh saja itu bisa sembuh orang sakit. Orang baru mati disentuh bisa hidup. Di tangannya ada air, ada api. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar akal, jangkauan akalnya manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah al-masih dajjal. Nah, kemudian Rasulullah juga mengajari, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah minal maksam, dari perbuatan dosa.
dari melakukan perkara-perkara dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Wal maghram, aku berlindung kepadamu ya Allah dari niki sing abot niki napa, dari punya hutang. Abot apa mboten? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal maghram, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai hutang. Nah, itu dibaca terus oleh Rasulullah SAW setiap tasyahud akhir sesudah baca tahiyat itu. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca doa tadi? Setiap sholat itu dibaca terus oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa orang kalau sudah demen hutang niku rata-rata niku napa kinten Bu, Pak? Gampang berkata bohong, mudah bicara bohong. Niku kaitane wong bulet. Wonten mudah bicara bohong. Kalau bicara itu bohong, kalau berjanji itu biasanya mblenjani janji. Oh, ruwet napa mboten ngoten niku? Nek jak ngomong ngene tagih utang guworoh ngoten niku. Terus nek janji-janji ngoten niku gak tahu di tepati. Ha niku wong ruwet ngoten niku. Tapi seneng utang ngoten niku. Jadi utang sini, utang sana, utang situ, utang sono ngoten niku. Sudah jadi penyakit ngoten niku. Makanya itu dimintakan kepada Allah agar Allah itu melindungi dari perbuatan seperti itu. Nah, kenapa Rasulullah saya berdoa seperti itu? Nah, itu menunjukkan bahwa utang niku nggih walaupun halal hukumnya tapi tidak baik. Mboten baik niku lek mbulet. Nek amanat nggih mboten masalah. Nggih. Nek amanat mboten masalah. Nek mbulet pripun jenengan nggak ada utang-utangan apa mboten? Utawi napa? Sering ngutangi tiang ngoten lho. Ngutangi tiang mantuk-mantuk terus pas kene wayahe butuh ditagih riku bulat. Nah, kinten pripun kita ngeten. Lho, angkel napa mboten? Lho lah nggih kados ngoten niku. Makanya kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami minal maksam wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan juga dari berhutang. Nah, kita minta kepada Allah supaya diselesaikan utang kita semuanya lunas. Nonton, amin ya robbal alamin. Ini dungane malih ditambahi mboten napa-napa. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan sesuatu yang halal darimu. Nonton. Waghnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, berikan kekayaan kepada saya daripada selain engkau ya Allah, karena Allah itu maha kaya. Mulane terus Kanjeng Nabi nek sinten tiyang sing maos ngoten niku wau insyaallah bakal diselesaikan utange. Utang-utang atau masalah-masalahe ruwet-ruwete ngoten insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini tambahan ilmu. Jadi sholat itu kan karena berdoa minta kepada Allah ya, dimanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah, karena itu tanda dekatnya kita kepada Allah dengan berdoa. Nah, doa-doa yang baik itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah,
Mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula panjenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.